Makalah yang ke-51 qala Ibn Nun al-Misri radhiyallahu ta'ala al-arif billahi ta'ala asirun ay marbutun bihubbihi wal qalbuhu basirun ay mayyun libatinihi bil muraqabati walizahirati bil muhasabati wa amaluhu lillahi ta'ala kasiran. Makalah yang ke-51 dari Ibn Nur al-Misri ya berkata al-arifu billahi ta'ala asirun. Al-arifu billah, orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asirun, hidupnya dan hatinya itu terpenjara, asirun ya, terpenjara atau juga ya terikat ya, marbutun bihubbi, dengan yang dicintainya yaitu Allah SWT. Orang yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat arif billah itu asirun artinya terpenjara, terikat, terbelenggu kehidupannya yaitu dengan yang dicintainya yaitu Allah SWT. Hidupnya itu baik lahir batinnya semua adalah semuanya karena Allah Ta'ala. Tidak ada lagi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Asirun sebagai tawanan atau juga sebagai ikatan ya, hidupnya itu sudah terikat kepada Allah, nggak ada yang lain lagi dah ya. Hidupnya baik amaliannya maupun hatinya semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu adalah asirun ya, kehidupannya itu karena Allah Ta'ala ya, terikat karena Allah ya, tidak ada sedikit pun ya, semuanya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sifatnya duniawi itu sudah tidak ada nilainya lagi bagi mereka. Keseluruhannya adalah untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dunia makannya ya itu ya, sudah nggak mikirin dia ya. Orang-orang yang arif billah itu makannya sedikit ya, atau juga ada yang seminggu sekali ya, ada yang sebulan sekali, ada yang 4 bulan sekali. Udah nggak mikirin makan ya. Kalau kayak kita mikirin makan mulu. Nah, kalau kita nggak pernah lepas ya pikiran kita makan mulu. Ya. Kalau orang arif billah ya itu sudah semua kehidupannya itu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Juga bergaulnya nggak bergaul dengan manusia sudah ya, kehidupannya dia ya sudah uzlah, sudah jauh daripada manusia ya. Mungkin dia di rumahnya, ada yang di rumahnya aja ya, nggak keluar rumah, atau dia memang ya mencari tempat untuk dia mendekatkan diri kepada Allah ya. Ada yang di hutan, ada yang di gua-gua ya, atau memang di rumah di kamar nggak keluar ya. Itu orang-orang sudah muraqabah itu asirun, terikat sudah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Seperti ya Abu Bakar ya, Abu Bakar agresif ya, itu dia nggak keluar kamar 15 tahun ya, 15 tahun nggak keluar kamar, gitu aja kamar jadi wali dah ya. Itu orang yang sudah arif billah ya. Jadi kehidupannya itu asirun marbutun billah, dari katanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dia ya makan sedikit ya, bergaul juga ya, tidak lagi bergaul dengan manusia ya, dia bergaul hanya kepada Allah. Dia hanya nikmat ya, bergaul hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tidurnya juga ya itu sangat sedikit sekali. Ini orang para arif billah, ya orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah ya kehidupan daripada orang-orang al-arif billah. Nah, kita bisa ya mengikutinya ya sedikit-sedikit ya kita harus ikuti. Kalau ikuti seluruhnya nggak kuat, kita makan aja nggak kuat ngikutin mereka. Ya, mereka makannya ada yang seminggu sekali. Kita aja nggak kuat, Senin Kemis aja nggak kuat. Ya, itu mau puasa Senin Kemis aja berat banget. Ya, mau puasa Daud aja berat banget. Ya, nah itu. Jadi ya di sinilah ya mana kehidupan al-arif billah asirun, ya terbelenggu atau tertawan atau juga ya asirun hanya kepada Allah SWT, marbutun terikat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ya ini ya hendaklah kita selalu berusaha ya untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sedikitkan makan kita, kepikiran banyak bisa sakit, makan banyak bisa jadi sakit ya. Nah makanya kurangi makan kita ya, kurangi bergaul, bicara bergaul dikurangi ya. Begitu kan tidur ya, tidur jangan tidur mulu. Kita semakin banyak tidur semakin ngantuk ya. Makin banyak tidur makin ngantuk ya, maka dikurangi tidur kita ya, terutama malam hari ya, kita kurangi tidur kita ya, kita bangun malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili ya, sebagian daripada malam fatahajjat bihi, hendaklah kau sholat tahajud ya, nafilatan lak sebagai sunnah untuk tambahan pahala kita. Banyak-banyak bangun malam kita banyak sholat tahajud ya, untuk tambahan pahala kita ya. Ya nafilatan lak asa ya bahasaka rabbuka maqam mahmuda. Orang yang banyak bangun malam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di samping itu juga Rasul katakan ya, ala adulukum ma yamhullah minal khotoya, maukah kau kutunjukkan suatu perbuatan yang bisa menghapuskan dosa kita. Nabi berkata ya kepada sahabat-sahabat, maukah kau tunjukkan suatu perbuatan yang bisa Allah hapuskan dosa-dosa kita? Qalu bala, maka sahabat-sahabat menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Apa perbuatan itu? Ya, isbagul wudu bil makari, hendaklah kau berwudu di waktu orang sedang sibuk, orang sedang kedinginan, seorang sedang ngantuk, ya, orang sedang segen bangun, maka kita berwudulah dengan wudu yang sempurna di waktu tengah malam. Ya, kita berwudu dengan sempurna, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ya, dosa-dosa kita mengikuti air wudu kita yang berjatuhan. Ya, saat itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ya, kita wudu tengah malam. Ya, kemudian kita sholat tahajud. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, kita sholat tahajud. Ya, dengan ya khusyuk ya, maka akan diangkat derajat oleh Allah SWT. Maka itu janganlah kita banyak tidur ya, hendaklah kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk bangun, jangan banyak tidur. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila
nisbahu awin kus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya al muzammil, orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut. Ya, ini hitobnya, pembicaraannya adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila, bangun malam. Ya, qalil, walaupun kita sedikit bangun malam. Ya, walaupun kita sholat cuma 2 rakaat, bangun. Jangan kagak bangun. Ya, jangan nggak bangun setiap malam, karena sepertiga malam itulah waktu-waktu istimewa, waktu diijabah. Ya, doa kita, permohonan kita, istighfar kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun, jangan sampai tidak bangun. Walaupun kita bangun, kita sholat 2 rakaat. Nah, qalilah awin kus minhu qalilah. Ya, atau lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Ya, sepertiga malam kita bangun. Ya, kita sholat. Ya, sholat tahajud, ada sholat tasbih. Ya, ada sholat hajat. Itu, ya, kita bangun. Ya, daripada hingga malam. Ya, udah kita bangun kalau rabi. Ya, khutol masjid, berangkatlah ke masjid. Kita orang laki-laki adalah sunat muakkad, ya, untuk sholat berjamaah, terutama di kala subuh. Ya, kita berangkat, kita melangkahkan kaki kita dalam keadaan berwudu. Maka melangkah kaki kita itu, ya, langkah kiri diampuni dosa kita, langkah kaki kanan diberikan pahala oleh Allah SWT. Berapa banyak langkah kita dari rumah, itu dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ya, pahala diberi ganjaran oleh Allah SWT. Ya, kita sholat subuh sampai di masjid, ya, ketemu teman-teman, kita bersalaman, dosa-dosa kita sama tetangga diampuni oleh Allah SWT. Masuk masjid, kita duduk dengan niat i'tikaf, ya, di masjid. Selama kita duduk, itu malaikat mendoakan kita diberikan rahmat oleh Allah SWT. Ya, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf di masjid selama saya berada di dalamnya. Allahumma firli junubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya, Allahumma firli junubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah kepadaku pintu rahmatmu. Kita lagi duduk, terus pintu rahmat dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, ya, kita sholat subuh pahalanya sama dengan kita sholat sunat semalam suntuk. Maka itu rugi sekali kalau kita nggak bangun malam, nggak sholat subuh berjamaah, sangat rugi sekali. Karena disinilah begitu banyak pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya. Nah, jadi manfaatkanlah selagi umur sehat walafiat, manfaatkan untuk bangun malam. Ya. Orang-orang al-arifin itu tidak tidur malam. Ya, nggak tidur malam dia tiap hari nggak tidur malam. Umar bin Khattab aja dia nggak pernah tidur malam selama diangkat jadi khalifah. Nggak tidur malam. Ya, beda, jangan terlalu banyak tidur, tapi sedikitkanlah tidur, terutama di waktu malam hari. Ya, para al-arifin billah, ya, asirun, dia, ya, marbutun, terikat kepada Allah SWT siang dan malam. Malam dia nggak tidur, terus ya mendekatkan diri kepada Allah SWT, ya, dengan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah qalbuhu basirun, ya,
hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-batinuhu bil muraqabah wal zahirihi bil muhasabah. Batinnya, hatinya muraqabah, ya, muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Hidup kita ini hendaklah kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita semuanya diawasi, dicatat oleh Allah. Ya, kalau kita merasa diawasi, kita akan merasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu mencatat perbuatan-perbuatan kita, yang baik maupun yang tidak baik dicatat. Sekecil-kecilnya perbuatan kita masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, ya, batin kita selalu merasa diawasi bil muraqabah wal zahiri bil muhasabah. Dan zahirnya, lahirannya kehidupan ini kita hendaklah selalu muhasabah. Muhasabah artinya koreksi diri kita. Kita menghitung-hitung diri kita, sudah berapa yang kita lakukan, ya, kebaikan-kebaikan kita, bagaimana yang kita lakukan dari melek mata pagi sampai sekarang, apa yang sudah kita lakukan. Muhasabah itu, jangan sampai kebanyakan perbuatan maksiat, ya, hitung perbuatan kita, ya. Kalau kita menghitungnya, maka kita akan selalu berusaha untuk selalu beramal soleh, ya. Kita selalu, ya, dihitung. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum dihisab nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah kita akan dihitung, nanti dihisab semua amal perbuatan kita, dihitung, ya. Wudu kita dihitung, dihisab. Sholat kita semua dihitung, ya. Perbuatan kita semua dihitung. Maka sebelum dihitung, kita hitung duluan dah. Dari pagi kita udah buat baik bagi berapa ya? Ya, ngitung, jangan nggak ngitung. Ya, mau tidur ngelamun aja, hitung perbuatan kita dari pagi sampai sore, ya. Itu adakah perbuatan maksiat? Kalau ada, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah luput daripada perbuatan maksiat, ya. Hati kita, mata kita, telinga kita, ya, selalu melakukan perbuatan maksiat. Sampai lagi mata, ya, selalu berbuat maksiat. Maka itu banyak-banyaklah selalu bertobat. Istighfarlah setiap hari, bertobat, beristighfar minimal 100 kali. Rasulullah SAW yang nggak punya dosa, Rasulullah nggak punya dosa, maksum, ya. Rasulullah dijamin masuk surga. Rasulullah sebagai penghulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tiap hari selalu beristighfar, ya, selalu beristighfar, ya, 70 kali. Dalam riwayat lain mengatakan 100 kali. Kita yang banyak dosa lupa mulu sama istighfar, ya. Lupa mulu, ya. Istighfar habis sembahyang aja buru-buru mulu, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Kadang-kadang sambil bangun, sambil jalan, ya, astagfirullah. Ini, ya, mana kita harus, ya, hasibu anfusakum, ya, qabla an tuhasabu. Ya, para arifin billah, ya, selalu yang muraqabah, ya, pada Allah, ya, selalu muhasabah, ya, selalu, ya, menghitung-hitung dirinya. Karena Rasul katakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu
sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kena dihitung itu. Ya, dihitung, ditimbang, ya, ditimbang ya perbuatan kita. Ya, perbuatan kita ditimbang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa tad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a in kana misqala harbatin min khardalin atina biha wa kababina hasibin ya wa ataina biha wa kababina hasibin. Ya, dalam surat Al-Anbiya Allah firmankan wa tad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Nanti hari kiamat ya Allah memasang ya, menendakkan ya mizan, timbangan ya, timbangan bil qista dengan adil ya, dengan sempurna ya. Nah, artinya tepat ya pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'ah, tidak dizalimi seorang pun ya nanti pada hari kiamat. Dia kurang timbangannya, pokoknya udah cocok sama perbuatannya, nggak ada yang pakai dikurangin ini nggak macam ya gitu. Wa in kana misqala habatin min khardalin, sekalipun hanya sebesar biji sawi, perbuatan kita itu semua dihitung dan ditimbang ya, ditimbang walaupun perbuatan kita kecil ya, cuma buang sampah dapat supaya bersih, ditimbang ya. Di jalanan ada batu kita buang supaya jangan orang nggak kesandung, itu ditimbang ya, ditimbang semua ya, sekecil apapun ya. Atainaha biha wa kafa bihasibin, semua itu akan didatangkan oleh Allah SWT, cukuplah semua itu menjadi timbangan ya. Jadi semua ditimbang oleh Allah SWT ya. Nah, ya jadilah ya perbuatan kita akan dihitung, yang semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma anfusikum fahzaru, ketahui olehmu sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang ada di dalam diri kamu. Allah tahu apa yang ada di diri kamu, Allah tahu apa yang ada di pikiran kamu, Allah tahu apa yang ada di hati kamu, Allah tahu apa yang kau lakukan, sekalipun di tempat gelap sekalipun Allah tahu. Fahzaru, maka hati-hatilah kamu ya. Nah, inilah kita harus ya muhasabah ya dalam diri kita ya, kita hitung-hitung daripada perbuatan kita sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya, di mana wa qalbuhu basirun, hatinya orang-orang yang arif billah itu di mana ia selalu muraqabah dan selalu muhasabah ya, selalu muhasabah. Nah, jadi kita hendaklah selalu muhasabah, muraqabah ya, hendaklah selalu ingat apa yang kita mau lakukan, ingat Allah selalu mengawasi kita ya. Allah selalu mengawasi kita. Kita harus ingat Allah lalu berada dekat kita ya. Bahkan Allah aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat dia dari urat leher kita ya. Allah lebih dekat dari leher kita, bukan nempel, bukan ya. Allah tahu ya denyut jantung kita ya, denyut yang ada di leher kita Allah tahu ya, denyut jantung tahu, aliran darah semua ini Allah tahu ya. Nah, Allah ya'lamu ma fi anfusikum, Allah tahu apa yang ada di dalam diri kamu itu ya. Maka Allah itu aqrabu min hablil warid ya.
Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Allah SWT berfirman, wa iza sa'alaka ibadi, wahai Rasulullah, iza sa'alaka ibadi, jika umatmu ya seorang bertanya tentang aku, ya kata Allah, fa inni qarib, aku ini sangat dekat. Allah sangat dekat. Ya, Allah tahu apapun yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang tanya, Allah di mana? Tuhan di mana? Allah itu qarib, dekat nama kita. Ya, dekat nama kita. Di mana kita sadar berada, itu Allah tahu. Ya, bahkan yang ada dalam diri kita itu semua Allah tahu. Allah Maha tahu. Fa inni qarib uji pada wadai zadaan, aku akan ya mengabulkan permintaan-permintaan ya daripada hambaku izadaan, kalau dia meminta, kalau dia berdoa Allah akan terima doanya. Maka gitu kita ya banyak-banyaklah berdoa meminta ampun kepada Allah, kita banyak-banyak memohon kepada Allah, Allah akan ampuni kita ya. Terutama pilihlah waktu-waktu yang mustajab. Kalau kita berdoa, pilihlah, carilah waktu-waktu yang mustajab. Kapan? Di sepertiga malam ya, di waktu sahur, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, di waktu sahur mereka memohon ampun ya. Wabil asharihum yastaghfirun. Kapan waktu sahur? Sepertiga malam ya, di waktu sepertiga malam itu kita berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Allah akan kabulkan doa kita, Allah akan terima ya. Ya, jangan bosan-bosan kita berdoa, jangan bosan-bosan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pakai bosan, udah minta mulu lo juga dikabul-kabulin. Jangan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah akan kabulkan ya. Cuman ada yang segera dikabulkannya, ada yang dilambatkan, ada yang disimpan nanti dikabulkannya di akhirat. Tuh doa ya, ada yang langsung doanya kabulin ya, ada yang ya lama baru insyaallah kabulin ya itu ya. Ada ya, yang diganti oleh Allah ya, tadinya mintanya rezeki ya diganti oleh Allah ya, diselamatkan daripada musibah ya. Jadi kita berdoa terus ya. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Berdoalah kepada Allah SWT, Allah selalu berada dekat kita, minta di waktu-waktu yang mustajab ya. Habis sholat fardu minta, habis sholat fardu itu ada waktu yang mustajab ya. Bahkan Rasulullah katakan ya, siapa yang membaca alhamdulillah 33 kali ya, subhanallah 33 kali, Allahu akbar 3 kali, 33 kali, fikuli duburi sholat, pada setiap habis sholat fardu, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak ya, banyak ya, buih di lautan banyak nggak? Banyak gitu ya, diampuni ya dosa-dosa kita ya. Di waktu duha itu ya, kita mohon pada Allah habis duha ya, duha ya itu ya, habis antara maghrib sama isya ya, habis maghrib sama
bisa. Itu waktu yang mustajab. Maka dianjurkan janganlah kita meninggalkan masjid, istikaflah di masjid antara maghrib dan isya. Ya, alhamdulillah kita setiap malam Selasa ya itikaf di masjid ini dengan kita ya mengaji taklim. Ya, kalau nggak ada pengajian kita ya itikaf di antara masjid maghrib dan isya. Ya, itulah waktu-waktu yang mustajab, ya waktu mustajab. Nah, disinilah ya di mana para al-arif billah ya hatinya itu selalu muraqabah ya dan selalu muhasabah. Ya, selalu ya merasa diawasi oleh Allah SWT dan dia selalu menghisab dirinya ya apa perbuatannya ini qabla an tuhasabu sebelum dihisab nanti di yaumil qiyamah. Ya, jadi kita dihisab nanti di yaumil qiyamah ada timbangan. Ya, ada timbangan nanti itu. Ya, itu. Mana yang beratan, ya pahalanya beratan, ya dia baik, ya ditimbang itu, ya semuanya, ya. Cuman kalau di akhir timbangan itu sebalik daripada di dunia, ya. Kalau dunia yang beratan ke bawah, di akhirat yang beratan ke atas, akhirat. Ya semuanya, ya sebalik daripada dunia. Di dunia orang umurnya dari kecil, muda, tua, ya udah balik kecil lagi lah, gitu ya. Kalau di akhirat nggak ada, ya umur sama 40 tahun bapak, ya nggak ada tua, kagak ada, nggak pakai tua, ya untuk selama lamanya itu, ya udah selama lamanya itu nggak ada mati nggak ada, ya. Kalau di dunia ada mati, ada sakit, ya. Kalau di akhirat nggak ada mati, nggak sakit udah. Kalau yang masuk surga udah nikmat terus nikmat udah. Ya, kali pakai bosan makan mangga, nggak ada. Kalau kita kan pakai bosan di sini, makan kebanyakan bosan. Ya, kalau enggak, kalau di akhirat makan satu nikmat, tambah lagi makin nikmat. Tambah lagi makin nikmat, makin nikmat. Tuh, ya, gitu ya, akhirat ya. Rumah di sono, ya, nggak pengen yang rumah di sono yang paling kecil, halaman rumah yang paling kecil itu orang yang masuk paling belakang ke surga, paling kecil rumahnya itu tanahnya seluas langit dan bumi. Tuh ya. Pasti ya, ini pasti ya, dijelaskan oleh Rasulullah itu pasti. Yang paling belakang aja tuh dapatnya ya seluas langit dan bumi. Ya, bangunannya mewah. Itu pasti. Ya. Maka Sayyidina Ali bilang, saya heran katanya, ajib heran. Dia percaya bahwasanya di akhirat itu nanti dapat rumah ya seluas langit dan bumi halamannya. Tapi yang dipikirin rumah yang ini, yang di rumah, yang di dunia yang dipikirin, nggak dipikirin. Yang di dunia kan bakal habis. Di dunia rumah kita dandanin mulu. Tiap mau lebaran dicat. Yang di sono kagak dipikirin. Kita harus pikirin yang di sono yang pasti. Kalau rumah dunia itu nggak pasti. Besok kita mati habis. Nggak dibawa, ya, nggak dibawa, ya, kita pikir. Nah, maka itu hendaklah kita juga pikirkan persiapan kita untuk di akhirat, ya. Karena yang sudah pasti itu, ya, udah pasti, yang paling belakang aja masuk surga sekian, ya. Maka kita harus siapkan diri kita, ya, siapkan diri kita untuk kehidupan di akhirat. Ya, karena kehidupan di akhirat itu adalah hal yang pasti, ya, nggak dijamin oleh Allah bagaimana amalan kita, perbuatan kita, ya. Kalau dunia dijamin, makan udah dijamin, rezeki dijamin, ya, oleh Allah SWT. Kerjaan kita cuman
jalan usaha ya. Tapi kita harus persiapan untuk kehidupan kita yang selama-lamanya nanti di akhirat. Maka itu yang ketiga daripada al-arif billah amaluhu katsirun ya, perbuatan amal-amal solehnya itu adalah ya selalu meningkat dari hari ke hari, selalu meningkat ya, terus meningkat ya. Itu orang yang akan menuju kepada tingkatan arif billah itu dari dasar dulu ya, sedikitnya dimakan dikit, tidur dikit, nggak bergaul, dicari tempat di mana ya dia sendiri itu bertahun. Nah, terus dia merokabah pada Allah, dia muhasabah pada Allah, dia zuhud. Zuhud artinya enggak hiraukan dunia, kemudian dia enggak hiraukan. Sudah, kalau ada dunia dia punya, Allah kasih, langsung dikasih orang. Itu ya, kan saya pernah ceritakan seorang ulama dikasih sahabat udah cakep banget, mahal ya. Kalau sekarang miliaran kali ya, dibawa pulang terus dibawa ke masjid sholat ya. Habis sholat ada ya orang tanya ya, Pak Kiai ini cakep banget kudenya ya, bagus banget. Ditanya kamu demen mau ambil bawa pulang. Begitu ya. Kalau kita punya mobil orang senderin aja marah, apalagi sih mau ngajak numpang ya. Itu ya. Kalau orang arif billah udah gitu ya, senang dia aja ya gitu ya. Itu dunia itu zuhud namanya ya, sudah nggak senang sama dunia. Itu tingkatan-tingkatannya untuk menuju ke sana. Nah, ini amal-amal soleh ya. Yang ketiga adalah selalu meningkat amal-amal solehnya. Nah, kita tingkatan juga amal soleh kita ya, dari tahun ke tahun, dari hari ke tahun ya. Kalau belum bangun malam minggu sekali ya, lama-lama 2, 3, 4 terus ya. Baca Quran ya. Kalau sekarang mungkin baca Qurannya malam Jumat doang, Yasin doang ya, tingkatin tiap hari baca ya. Kita muslim minimal baca 100 ayat sehari, 100 ayat aja ya. Yasin aja udah berapa ya, berapa ayat dia udah 80 atau 90, tambah lagi 100 ayat. Jangan sampai satu hari kita nggak membaca Al-Quran, baca, tingkatin terus ya. Sehari tahayat ya, besok 1 juz 1 hari ya. Ntar lama-lama tiap waktu 1 juz, tingkatin, meningkat terus, jangan malah turun ya, karena makin tua kita makin capek ya. Kalau dari mudanya nggak gitu, makin tua makin capek. Baca Quran capek capek ya. Nah itu ya, jadi wa amalu katsirun ya, arif billah amalu katsirun ya, amal-amalnya itu ya, perbuatan amal solehnya meningkat terus ya, amalu katsirun ya, amalu lillahi, amalnya karena Allah SWT itu katsirun ya. Nah inilah ya jamaah sekalian, makalah yang ke-51 daripada Al-Misri mengatakan al-arif billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun ya, wa abduhu wa amaluhu kasirun ya. Hidupnya itu asirun ya, macam terbelenggu, marbutun, terikat ya kepada Allah saja ya. Wa qalbuhu basirun, hatinya itu selalu muraqabah, selalu muhasabah. Wa amalu lillahi katsirun, amalannya ya, amal perbuatannya karena Allah Ta'ala asirun, banyak, meningkat terus dari hari ke hari ya.
Ya, demikian mudah-mudahan ya yang singkat ini ya kita dapat mengambil ya pelajaran, kita berusaha dalam hidup ini untuk terus meningkatkan iman takwa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radita ala sayyidina Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi al-karimil azimi sultanik. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsya wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la taj'al waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasak wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.